Saudara-saudari, salam damai dalam Kristus. Hari ini, Rabu, tanggal 2 Juni 2021. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus, bab 12, ayat 18 sampai dengan ayat 27. Bersama dengan saya, Maria Ratih Sandriawati dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami kembali mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat menjadi penerang bagi kehidupan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu itu masyarakat Yahudi terbagi dalam 3 golongan. Pertama, golongan Farisi yang sangat menaati perintah Taurat secara rinci. Kedua, golongan Eseni yang mengundurkan diri dari keramaian untuk menyatukan diri dengan Allah dalam doa dan meditasi. Yang ketiga, golongan Saduki yang terkesan lebih liberal, kerap melanggar Taurat dan tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Dalam bacaan yang baru kita baca dan dengarkan bersama, orang Saduki bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan. Pertanyaan orang Saduki mengambil sudut pandang orang Farisi dan Yesus yang percaya kebangkitan, walaupun mereka tidak percaya akan hal itu. Hal ini jelas, mereka bermaksud menguji dan mempertentangkan Yesus dengan kelompok orang Farisi. Apa yang terjadi setelah kebangkitan ketika masih hidup di dunia, seorang perempuan bersuamikan 7 orang? Siapakah yang menjadi suami perempuan tersebut? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Pertanyaan seperti ini mengada-ngada.
dan absurd, walaupun mereka mengerti tentang hukum Musa. Lalu Yesus menjawab dengan tegas dan mengatakan bahwa mereka sesat, sebab mereka tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Hal ini disebabkan karena orang Saduki berpikir menurut pikiran manusia. Mereka agaknya lupa bahwa manusia hanyalah ciptaan. Bila seseorang membaca kitab suci, lalu menafsirkan semaunya saja, maka hal ini akan menyesatkan, sebab berdasarkan keinginan sendiri, seperti orang Saduki. Kita tahu bahwa kita tidak boleh menambahi atau mengurangi ayat firman Tuhan dan menafsirkan sembarangan, sebab akan menyesatkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah Allah orang hidup, bukan orang mati. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah bapa-bapa bangsa Israel yang masih hidup, karena Allah mereka adalah Allah yang hidup. Dengan kata lain, orang yang hidup di dunia untuk Allah akan mengalami hidup kekal yang ditujukan bagi Allah. Itu berarti kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana keadaan surga nanti. Kebangkitan orang mati atau kebangkitan badan memang tidak mudah dipahami. Bapak-bapak gereja mengakuinya melalui iman rasuli dan melalui kredo yang sampai sekarang ini kita umat Katolik mendaraskannya setiap kali di dalam misa Ekaristi. Saudara-saudari, mengikuti pemahaman orang Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati, apakah berarti mereka tidak akan bangkit dan terangkat ke surga bersama Yesus? Pemikiran atau penafsiran orang Saduki masih lumayan banyak bagi kita, orang yang beriman Kristiani, yang tidak mengerti hal ini, dan dikiranya kalau sudah mati, ya sudah, dikuburkan selamanya di bumi, seperti halnya binatang mati dan ditelan bumi. Padahal, kematian di dunia ini bukanlah akhir segalanya. Sebab kebenarannya adalah kematian itu berarti awal dari kehidupan baru yang kekal. Sebab itu, kita harus percaya kepada Allah yang memberikan kita kekuatan untuk menjalani kehidupan di dunia sesuai dengan kehendak-Nya, supaya kelak kemudian hari setelah menyelesaikan tugas perutusan, maka kita akan mengalami kehidupan baru di surga. Marilah berdoa. Ya Tuhan, biarkanlah segala kebaikan dan kebenaran menguasai hati dan pikiran kami. Jernihkanlah hati dan pikiran kami, sehingga hanya memikirkan dan menghayati segala kebaikan yang berasal hanya daripada-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.